Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Firmansyah dari KSP, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul pengaruh endorsement selebgram terhadap minat pembelian mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Eh, di sini saya menggunakan metode kuantitatif. Oke, next. Nah, di sini terdiri dari eh, tiga bab, yang itu bab satu pendahuluan, mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu ada dua, itu manfaat akademis dan manfaat praktis. Ya, bab dua itu landasan teori yang mencakup konsep penelitian sebelumnya, endorsement, minat beli, metode penelitian, dan hipotesis, hipotesis teori. Dan di bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian, itu paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik pemilihan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statik, metode pengumpulan data, analisis data, keterbatasan dalam kelemahan penelitian, dan terakhir definisi operasional. Sekarang kita masuk ke bab satu, yaitu yang mana pendahuluan latar belakang. Di era ini, manusia tidak bisa hidup tanpa teknologi. Teknologi yang digunakan untuk memudahkan dan membantu manusia untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Kini telah membuat manusia merasa terlena dengan teknologi. Orang tidak lagi menginginkan hal-hal yang sulit, tetapi lebih menyukai hal-hal yang instan, cepat, dan fungsional. Dalam hal ini, sifat konsumerisme manusia muncul dan membuat manusia seolah-olah dimanfaatkan oleh teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat berdampak buruk bagi manusia, karena manusia berpikir bahwa teknologi bisa menjadi sumber pemecahan masalah yang juga akan memunculkan esensi individualisme, membuat kesadaran secara memudar dan menghilang di masyarakat. Seperti di media massa merupakan salah satu sarana komunikasi yang bertujuan untuk diarahkan pada khalayak dengan berjumlah banyak. Seperti contoh alatnya yaitu surat kabar, televisi, radio, film, dan juga internet. Internet juga merupakan media yang efektif dalam berkomunikasi di era ini. Samping itu, ada positif dari teknologi di era globalisasi ini. Era yang memiliki perkembangan teknologi maupun pola pikir dari setiap individu. Di perumahan era ini juga menjadikan dari masyarakat membuka lapangan pekerja baru khusus di media sosial. Seperti misalnya online shop dan juga menjadi seorang influencer di media sosial. Media sosial menjadi salah satu platform yang paling sering digunakan baik secara pribadi maupun bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh influencer media sosial terhadap sikap dan perilaku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di era digital dan pesat dan perubahan teknologi, media sosial telah menjadi platform yang sangat populer bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan cari inspirasi. Influencer media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku dan preferensi pengikut mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan
fokus pada pengaruh influencer media sosial terhadap sikap dan perilaku mahasiswa ilmu komunikasi yang memberikan mereka wawasan yang berguna untuk memahami dampak media sosial terhadap masyarakat khususnya mahasiswa. Masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagai macam kebutuhan. Influencer media sosial sendiri, influencer media sosial sendiri yaitu status atau profesi seorang yang dapat dimiliki di era digital seperti sekarang. Biasanya influencer saat ini sering digunakan untuk keperluan marketing dan bisnis. Saat ini banyak orang-orang yang menjadi influencer dan personal branding yang mereka jual masing-masing. Tidak sedikit juga pemilik bisnis melirik dari yang kecil maupun yang sudah terkenal yang mempromosikan barang-barang yang mereka miliki. Di samping itu juga pemilik bisnis harus tepat memberikan iklan produk dipasarkan terhadap para influencer yang berhubungan dengan produk yang dipasarkan. Misalnya, periklan kereta otomotif mempromosikan produk motor dan spare part yang berhubungan otomotif. Perusahaan dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan produknya seperti iklan display, pemasaran langsung, promosi produk, aksi memasarkan dan memberi produk secara online, hingga muncul profesi baru yaitu selebgram, yaitu cara promosi melalui media sosial Instagram menggunakan selebgram atau celebrity endorsement. Apalagi di Instagram, banyak toko online yang menggunakan prosedur ini untuk meningkatkan penjualan. Kita bisa menemukan semua jenis selebritas di Instagram, mulai selebritas sensasional, selebritas fashion, hingga produk public figure sejati. Ya, seperti contohnya Fadil Jaidi. Fadil Jaidi mempromosikan suatu produk dengan caranya sendiri. Dia berhasil membangun personal brandingnya dengan komedi yang melibatkan ayahnya untuk mempromosikan produk-produk dari kiriman suatu perusahaan. Tidak sedikit yang berhasil memberi produk tersebut setelah melihat instastory Fadil Jaidi. Dapat dibuktikan bahwa dari hasil testimoni yang diposting setiap perusahaan yang Fadil Jaidi juga di instastory, Fadil Jaidi selalu ramai produk endorsement mempromosikannya. Dan pembahasan selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana aktivitas endorsement selebgram Fadil Jaidi terhadap mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas di Jakarta. Dan untuk bagaimana bagaimana minat beli mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap endorsement selebgram Fadil Jaidi dan pengaruhnya X dan Y. Ketiga itu bagaimana pengaruh endorsement selebgram Fadil Jaidi terhadap sikap dan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, yang pertama dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui aktivitas endorsement selebgram terhadap mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua itu untuk mengetahui minat beli mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap endorsement selebgram Fadil Jaidi. Ketiga itu untuk mengetahui peningkatan minat beli mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap endorsement selebgram Fadil Jaidi. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat secara praktis maupun secara akademis sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Ini ada dua hasil manfaat. Yang satu praktis dan kedua itu akademis. Kita baca yang praktis. Manfaat praktis itu memberikan wawasan tentang bagaimana endorsement selebgram dapat mempengaruhi minat beli mahasiswa. Yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli mahasiswa melihat endorsement selebgram. Yang ketiga itu memberikan panduan bagi perusahaan atau produsen dalam memilih selebgram untuk melakukan endorsement terhadap produk mereka agar dapat menarik minat beli mahasiswa. Nah, itu memberikan panduan bagi selebgram yang memilih produk yang akan endorse dan bagaimana cara melakukan endorsement yang efektif agar dapat meningkatkan minat beli mahasiswa.
Dan yang terakhir ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang bagaimana endorsement selebgram dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam memilih produk yang akan dibeli dan terpengaruh oleh endorsement selebgram. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat akademis. Yang pertama, manfaat akademis itu menambah kajian dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai bagaimana endorsement selebgram dapat mempengaruhi minat beli mahasiswa. Lalu yang kedua, memberikan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan endorsement selebgram seperti selebgram, minat beli, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Nah, tiga itu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana endorsement selebgram dapat digunakan sebagai alat pemasaran efektif dan menarik minat beli mahasiswa. Keempat itu menjadi referensi bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang endorsement selebgram dan pemasaran melalui media sosial. Dan yang terakhir itu memberikan manfaat bagi universitas dan perguruan tinggi dalam memperluas wawasan dan kajian bidang ilmu komunikasi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Kita masuk ke bab 2 itu membahas tentang desain teori. Yang pertama, membahas tentang konsep. Teori media baru adalah teori yang mempelajari dan memahami dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat, budaya, dan media. Berikut ini adalah beberapa pandangan para ahli secara tentang teori media baru. Menurut Lev Manovich 2001, menurut Manovich, teori media baru adalah kajian yang mencoba untuk memahami bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berinteraksi dengan media, terutama media digital. Ia mengklaim bahwa teknologi ini telah menghasilkan bentuk media baru seperti internet, multimedia, interaktif, dan virtual. Menurut Marshall McLuhan, teknologi media tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga mempengaruhi cara kita memahami dunia. Ia menegaskan bahwa medium is the message, artinya media yang kita gunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara kita mempersepsi dunia. Henry Jenkins 2006, Jenkins mengembangkan konsep converge culture yang menggambarkan cara media baru mengubah cara kita memproduksi, mengkonsumsi, dan berpartisipasi dalam budaya. Ia menekankan bahwa media baru telah menghasilkan budaya partisipatif yang memungkinkan pengguna dan berinteraksi dengan cara langsung dengan konten media. Menurut J. David Poulter and Richard Grosjean 1999, dalam bukunya yang berjudul Remediation, Bolter dan Grosjean mengklaim bahwa media baru selalu didasarkan pada media lama dan mencoba untuk memperbaiki atau memperbarui media yang sudah ada. Mereka menegaskan bahwa media baru bukanlah pengganti media lama, melainkan merupakan transformasi dari media yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulannya secara umum, teori media baru membahas tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat, budaya, dan media. Para ahli berpendapat media baru telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan media, memahami dunia, dan berpartisipasi dalam budaya. Oke, masuk ke bahasa selanjutnya, tinjauan literatur. Eh, Penelitian terdahulu yang pertama ini judul pengaruh selebriti endorsement terhadap minat beli, survei pada pengunjung 3 Second Store di Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Peneliti ini yaitu Yanwar Widi Prabowo Suharyono Sunarti. Dari variabel penelitiannya, selebriti endorser X, minat belinya Y. Dan metode penelitiannya menggunakan penjelasan atau explanatory research. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengaruh secara stimulan antara 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat adalah kredibilitas sebesar 0,274
atraktifnya sebesar 0,18 dan suitability sebesar 0,0122. Kesimpulannya adalah credibility, attractiveness, dan suitability mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat beli konsumen. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, variabel bebas credibility atau X1, attractiveness X2, atau suitability X3 terhadap minat beli konsumen dilakukan dengan pengujian t-test. Berdasarkan pada hasil uji, didapatkan bahwa terdapat tiga variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, yaitu credibility X1, attractiveness X2, dan suitability X3. Perbedaan bersamaannya terletak pada objeknya dan bersamaan terletak pada variabel X dan Y-nya. Lalu judul kedua itu pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli konsumen, yaitu studi pada konsumen mahasiswa kelas reguler sore STIE INABA Bandung yang diteliti oleh Dadan Abdul Aziz Mubarok 2016. Variabelnya celebrity endorsement X dan variabelnya minat beli konsumen Y menggunakan penelitian penjelasan atau explanation research. Di mana hasil ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan selebriti dengan atribut daya tarik, kepercayaan, serta keahlian mempengaruhi minat beli konsumen pada sebuah produk. Faktor dominan yang mempengaruhi minat beli konsumen mahasiswa STI INABA adalah daya tarik selebriti. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk berkaitan dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap selebriti yang mendukung produk yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui faktor kepercayaan memiliki nilai negatif terhadap minat pembeli konsumen mahasiswa STI INABA. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen, kejujuran, serta informasi yang disampaikan berbeda sesuai dengan informasi yang sebuah produk akan menghambat minat beli konsumen. Proporsi pengaruh daya tarik, kepercayaan, serta keahlian selebriti yang menggunakan produk atau merek dalam model penelitian ini hanya mencapai 49%, sedangkan sisanya 50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian. Perbedaannya tetap pada objeknya dan persamaan tetap pada X, variabel X dan Y-nya. Judul selanjutnya itu pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli konsumen dengan brand credibility sebagai variabel intervening. Itu di kasus penggunaan smartphone Realme di Kota Malang. Yang berarti itu Ahmad Bukhari tahun 2021. Itu variabel X itu celebrity endorsement dan minat Y itu minat beli. Penelitian ini menggunakan penelitian explanatory research dengan model pendekatan kuantitatif. Oke, dari hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan menguji proporsi pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli dan brand credibility sebagai variabel mediasi celebrity endorsement yang baik. Memiliki pengaruh positif terhadap minat beli. Celebrity endorsement yang baik memiliki pengaruh positif terhadap brandnya celebrity. Artinya, semakin baik celebrity endorsement, maka dapat meningkatkan brand credibility yang smartphone Realme Indonesia. Itu juga jika brand credibility semakin turun, maka beli pengguna smartphone Realme semakin turun. Brand credibility memediasi pengaruh antara celebrity endorsement terhadap minat beli. Artinya, dengan adanya brand credibility, membuat celebrity endorsement dapat meningkatkan minat beli. Itu juga sebaliknya. Perbedaan terletak pada objeknya dan bersama terletak pada variabel X dan Y. Ya, judul selanjutnya itu pengaruh endorsement selebriti Instagram terhadap minat beli remaja putri. Nah, ini ditulis oleh Gayatri 2019. Endorsement untuk variabel X-nya endorsement selebriti Instagram dan variabel Y-nya minat beli. Metodenya digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan eksperimen acak atau randomized design. Hasil dari penelitian, iya itu hasil
Ilmuwan membuktikan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan kelompok subjek yang diberikan perlakuan endorsement selebgram memiliki minat beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok subjek yang tidak diberikan perlakuan selebgram ditolak. Uji normalitas dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dengan skala minat beli yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Uji homogenitas merupakan menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan pada skala minat beli. Peneliti melakukan homogenitas menggunakan level tes yang menunjukkan bahwa varian data minat beli homogen dengan nilai P sama dengan 0,987. Subjek dianggap menjawab dengan benar dan mendapatkan nilai 1 ketika subjek berhasil menyebutkan kata endorsement selebgram. Perbedaan letak pada objeknya dan bersama letak pada variabel X dan Y. Selanjutnya berjudul pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli melalui brand image. Judul penelitian tersebut ditulis oleh Eko Prasojo tahun 2019. Untuk variabel celebrity endorsement yaitu X dan variabel Y-nya minat beli. Dari yang digunakan untuk penelitiannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian survei itu pengumpulan informasi secara sistematik daripada responden. Oke, hasil dari penelitian tersebut itu terdapat pengaruh positif dari signifikan antara kredibilitas, keahlian, daya tarik, kepercayaan, dan power, kekuatan terhadap brand image. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand image dan terhadap minat beli konsumen. Perbedaan terletak pada objeknya dan persamaan terletak pada variabel X dan Y. Dan selanjutnya berjudul pengaruh interaction beauty vlog terhadap minat beli make up brand lokal atau survei pada peminat kosmetik lantai pro. Ini pengaruh oleh video vlog ini di Kota Malang. Penelitian ini diselesaikan oleh Rima Dwi Anggraini 2018. Untuk variabel X yang endorse beauty vlogger dan variabel ini minat beli make up brand lokal. Dan metode pendekatan itu menggunakan exponential research. Hasil dari penelitiannya itu meminat beli secara signifikan. Nilai koefisien determinasi atau ketepatan model didapatkan sebesar 24%. 24,2%, artinya bahwa ketepatan model dari variabel endorsement beauty vlogger dan minat beli sebesar 24,2%. Selain itu, dari hasil uji T antara variabel endorsement beauty vlogger dengan variabel minat beli menunjukkan nilai probabilitas T besar dari 0,005. Maka pengaruh endorsement beauty vlogger terhadap minat beli adalah signifikan pada alfa 5%. Maka dari itu, hipotesis menyatakan bahwa variabel endorsement beauty vlogger berpengaruh secara signifikan terhadap variabel minat beli dapat diterima. Perbedaan terletak pada objeknya dan persamaan terletak pada variabel X dan Y. Penelitian selanjutnya berjudul pengaruh endorsement fashion blogger terhadap minat beli merek lokal pada tahun 2013-2014. Studi kasus pada fashion blogger Evita Nov. Penelitian ini ditulis oleh Gavin Sepria Hardy dan Damayati Octavia 2021. Variabel X endorsement fashion blogger dan variabel ini minat beli merek lokal. Pendekatan itu metode yang digunakan untuk menelitiannya adalah metode deskripsi kausal. Oke, hasil dari penelitian ini itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dalam ditarik beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab tujuan yang dilakukannya penelitian endorsement fashion blogger yang terdiri dari sub variable visibility, credibility, attraction, dan power mendapat tanggapan responden sebesar 83,72% atau berada pada kategori yang sangat baik. Hal ini berarti Evita merupakan sosok fashion blogger yang terkenal karena memiliki penggemar yang banyak dan cukup sering tampil di majalah-majalah media elektronik seperti di internet. Sehingga pendapat Evita tentang fashion dipercaya oleh audiens dari variabel attraction dapat dilihat dari Evita mempunyai daya tarik yang tinggi sebagai endorser, baik dilihat dari penampilan fisik ataupun kepribadian. Hal ini berarti sebagian besar responden memiliki kesadaran akan kebutuhan fashion, memperhatikan produk-produk fashion lokal yang ada di blog Evita,
dan tertarik dengan produk merek lokal yang dikomunikasikan oleh Vita. Tapi responden kurang mengetahui apa saja yang merek lokal yang dikomunikasikan oleh Vita. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya merek lokal yang komunikasi Evita, sehingga responden tidak mengetahui dengan detail apa saja merek lokal yang bekerjasama dengan Evita. Yang perbedaannya terhadap jika dan bersama terhadap variabel X dan Y-nya. Oke, penelitian selanjutnya itu pengaruh endorsement oleh beauty blogger terhadap minat beli kosmetik. Penelitian ini ditulis oleh Penny, Riris, dan Loisa. Variabel X endorsement oleh beauty blogger, variabelnya minat beli kosmetik, dan pendekatan penelitian itu penelitian untuk mengukur pengaruh endorsement dalam beauty vlogger terhadap minat beli kosmetik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian itu variabel independen endorsement berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk kosmetik oleh follower Instagram story, send pengaruh endorsement seperti variabel X memiliki pengaruh besar 0,675% atau 0,75% terhadap minat beli produk kosmetik oleh follower Instagram story of send, dan sisanya 32% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Perbedaan terletak pada objeknya dan persamaan terletak pada variabel X dan Y. Untuk penelitian selanjutnya itu pengaruh influence fidelity terhadap minat beli konsumen. Survei eksploratory pada pengikut media sosial Instagram Fidelity yang ditulis oleh Putri Riviani 2022. Endorse influencer Fidelity itu X dan minat beli konsumen itu Y. Penelitian yang dibuat penulis ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berdasarkan positivitas atau konkret. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang endorse influencer pada JD berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen, yaitu pengikut akun media sosial Instagram mengisi pesan endorse influencer pada JD tidak pengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen, yaitu pengikut akun media sosial Instagram ya. Daya tarik endorse influencer pada ini berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen, yaitu pengikut akun media sosial Instagram ya. Perbedaan terletak pada objeknya dan persamaan terletak pada variabel X dan Y-nya. Nah, untuk penelitian selanjutnya membahas tentang pengaruh tenaga endorsement terhadap minat beli konsumen pada belanja situs belanja online Tokopedia studi kasus pada konsumen di Kota Malang. Penelitian ini ditulis oleh Zain Achadia. Variabel dari tenaga endorsement, variabel Y-nya minat beli. Dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hasil uji secara stimulan atau secara bersama variabel visibility, credibility, attractiveness, dan power mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel minat beli konsumen. Berdasarkan paparan data yang harus diketahui bahwa variabel attractiveness adalah variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar. Artinya minat beli lebih banyak dipengaruhi oleh variabel attractiveness. Berdasarkan letak pada objeknya persamaannya. Perbedaan objeknya dan persamaan variabel yang Oke, kita masuk ke penjelasan tentang endorsement. Endorsement adalah tindakan mendukung atau merekomendasikan seseorang atau sesuatu. Dalam konteks bisnis, endorsement adalah ketika seorang selebriti atau tokoh terkenal memberikan dukungan atau merekomendasikan produk atau jasa tertentu. Endorsement bisa dilakukan dalam berbagai cara, termasuk melalui iklan, media sosial, secara promosi, ataupun bahkan melalui kata-kata yang diucapkan secara langsung. Biasanya, endorsement dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi pendapat atau perilaku orang lain. Dan dunia olahraga, endorsement adalah ketika atlet terkenal promosikan produk atau merek tertentu. Biasanya atlet ini memiliki pengaruh besar di kalangan penggemar olahraga dan dapat membantu meningkatkan penjualan produk. Secara umum, endorsement adalah tindakan memberikan dukungan atau merekomendasikan seseorang atau sesuatu dalam konteks bisnis. Endorsement dapat membantu meningkatkan penjualan produk atau jasa, sementara dalam konteks politik, endorsement dapat membantu kandidat untuk memenangkan pilihan. Nah, selanjutnya minat beli. Minat beli adalah kecenderungan atau keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Ini dapat dianggap sebagai tahap awal dalam siklus pembelian konsumen, di mana konsumen memiliki minat atau ketertarikan pada produk atau jasa tertentu.
Minat beli dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan atau keinginan konsumen, pengalaman sebelumnya dengan produk atau merek tertentu, pengaruh kelompok atau teman, dan faktor lingkungan lainnya. Faktor-faktor seperti iklan, promosi, merek, dan kualitas produk juga dapat mempengaruhi minat beli. Misalnya, iklan yang menarik dan menampilkan manfaat produk dengan jelas dapat meningkatkan minat beli konsumen. Promosi atau diskon juga dapat menarik perhatian minat beli konsumen. Seperti jika produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau. Merek juga dapat mempengaruhi minat beli, terutama jika merek tersebut dianggap berkualitas dan dapat dipercaya. Konsumen juga cenderung memiliki minat beli lebih tinggi produk yang dianggap memiliki kualitas yang baik. Kualitas produk juga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Produk juga memiliki kualitas yang baik atau menawarkan manfaat atau kegunaan yang unik cenderung menarik minat bagi lebih tinggi. Dalam ringkasan, minat beli adalah keinginan untuk ketertarikan konsumen untuk membeli produk atau jasa tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan atau keinginan, pengalaman sebelumnya, pengaruh lingkungan dan kelompok, iklan, dan promosi, merek dan kualitas produk. Dan di sini metode penelitiannya endorsement X mempengaruhi minat beli Y. Hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh endorsement terhadap minat pembelian mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kita masuk ke bab 3 paradigma penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu cara untuk teknik digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode ini menggunakan peneliti untuk mengukur dan mengumpulkan data dalam bentuk angka, statistik, dan presentase, serta menganalisisnya dengan menggunakan matematika dan statistika. Metode kuantitatif digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, ilmu psikologi, dan ilmu pengetahuan alam. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian eksperimental, survei, dan analisis data sekunder. Dan penelitian ini menggunakan metode sama seperti menurut para ahli itu Creswell. Menurut Creswell, metode kuantitatif adalah metode penelitian menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode ini, penelitian menggunakan desain penelitian eksperimental dan kuasi eksperimental. Survei yang menemukan data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Pendekatan penelitian. Berdasarkan interpretasi Creswell terhadap metode kuantitatif yang diajukan dalam paradigma penelitian, para penulis menyimpulkan bahwa metode kuantitatif adalah satu yang memungkinkan interpretasi temuan penelitian mengarah endorsement terhadap minat pembelian mahasiswa program dari Jakarta untuk mempolisi sampel yang diambil secara acak. Para penulis mendapat bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang tepat waktu dia membutuhkan pengumpulan sampel dalam jumlah besar lapangan karena sifatnya kosong dan prestis. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif metode untuk pengumpulan sampel menggunakan kuesioner. Dalam target untuk pengumpulan sampel itu masih ada komunikasi UNJ. Kuesioner disebar luas yang berupa digital kuesioner seperti GeoGov Form. Nah, itu populasi sampel teknik penarikan sampel. Pertama menjelaskan populasi dulu. Populasi merujuk pada kelompok individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik sifat yang sama atau serupa dan dapat dianalisis atau diukur untuk suatu tujuan penelitian atau pengambilan keputusan. Dalam konteks statistik, populasi adalah kumpulan semua unit atau individu yang memengaruhi kriteria tertentu dan mewakili objek penelitian. Populasi bisa terdiri dari orang, hewan, tumbuhan, barang, atau data tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Populasi bisa bersifat terukur, seperti jumlah produk di suatu negara, atau yang terukur seperti perasaan atau preferensi individu, menurut Suharsmi Arikundo. Populasi adalah perkumpulan semua elemen yang mempengaruhi kriteria tertentu yang menjadi objek penelitian, baik berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, dan data. Ya, selanjutnya itu tentang sampel. Sampel adalah bagian subbed
dari populasi yang diambil atau dipilih untuk mewakili seluruh populasi dalam penelitian atau analisis statis. Sampel digunakan untuk mengumpulkan informasi dan membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Sampel biasa diambil ketika tidak memungkinkan atau sulit untuk meneliti seluruh populasi. Pengambilan sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Sampel juga baik. Sampel yang baik harus mewakili populasi secara keseluruhan dengan menghasilkan data yang berkualitas, sehingga kesimpulan dapat digunakan mengambil keputusan yang tepat. Nah, lalu penarikan sampel. Data merupakan bagian penting yang penelitian, karena variabel yang diteliti akan digunakan untuk pembuatan sebuah hipotesis. Menurut Derek Gibson, pada buku yang berjudul Metode Statistika, ia menjelaskan bahwa penarikan sampel dibagi menjadi dua, itu probability dan sampling, dan non-probability sampling. Oke, kita masuk ke ukuran sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Sofin agar dapat mengetahui jumlah populasi yang mereka karakter. Sini ada N. N itu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah sampel kali nilai presisi pangkat 2. Kurang lebih seperti tercantum yang ada di layar. Oke, 300 ditambah 1 tambah 300 dikali 0,052 pangkat 2. Oke, next hipotesis riset. HA terdapat pengaruh endorsement selebgram terhadap minat pembelian mahasiswa program ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan H0 tidak terdapat pengaruh endorsement selebgram terhadap minat beli mahasiswa program ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan hipotesis statistiknya itu H0 itu seperti yang tadi, beta sama dengan 0. Ditolak apabila tidak berpengaruh endorsement selebgram terhadap minat pembelian mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. HA sama dengan B tidak sama dengan diterima apabila pengaruh endorsement selebgram terhadap minat pembelian mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan ketiga, ini metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian dan atau studi. Menurut Malhotra, data primer digunakan untuk peneliti untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan tujuan tertentu selain masalah yang dihadapi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner. Dengan data sekunder pada penelitian ini melalui artikel penelitian sebelumnya dan buku. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama itu validitas. Validitas merujuk pada sejauh mana suatu alat mengukur dapat mengukur apa yang seharus diukur. Dalam konteks penelitian, validitas mengacu pada apakah suatu instrumen mengukur benar-benar mengukur konstruk atau variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas isi content validity mengacu pada sejauh mana instrumen mengukur mencakup semua aspek dari konstruk yang variabel yang diukur. Validitas konstruk atau konstruk validity mengacu pada sejauh mana instrumen dan mengukur sesuai dengan teori konstruk yang mendasarinya. Validitas kriteria validity mengacu pada sejauh mana hasil instrumen mengukur berkaitan dengan hasil dari pengukuran lain yang dianggap sebagai standar emas. Untuk penjelasan itu reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menggambarkan seberapa konsisten dan andal hasil pengukuran atau pengujian suatu alat atau tes dalam memberikan hasil yang sama pada waktu yang berbeda dengan kondisi yang sama. Dalam konteks ini, reliabilitas sering digunakan untuk mengevaluasi sebagai beberapa akurat suatu alat atau tes dalam mengukur suatu konstruk atau variabel tertentu. Reliabilitas dalam diukur dengan menggunakan metode statistik seperti koefisien korelasi dan korelasi reliabilitas. Metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis data univariat adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu variabel, tunggal, atau suatu faktor dalam suatu data. Analisis univariat dapat memberikan informasi tentang distribusi, pola, karakteristik suatu variabel. Analisis data univariat sering digunakan sebagai metode analisis statistik awal sebelum melakukan analisis data multivariat yang lebih kompleks.
Analisis data bivariat. Analisis data bivariat adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau faktor dalam satu data. Analisis bivariat melibatkan pengamatan atau pengukuran dua variabel secara bersamaan untuk menentukan apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Oke, selanjutnya keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian saat ini keterbatasan menulis sangat besar sehingga penelitian ini belum sampai dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seorang peneliti akan mencari dan mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan penelitian yang menjadi sasarannya. Karena peneliti manusia memiliki keterbatasan sendiri. Kalau masalah kelemahan penelitian, penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya peneliti saat ini adalah mahasiswa pengetahuan yang terbatas. Dan definisi operasional, Pak, itu komputasi kuantitatif adalah metode yang teknik peneliti yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian kuantitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan data dengan menggunakan alat-alat survei terpercaya, seperti angket atau angket, lanjutkan dengan analisis statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan objektif. Operasi kuantitatif sering digunakan dalam penelitian ilmiah, ekonomi, sosial, psikologis, dan bidang lain yang perlu menganalisis data kuantitatif untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah pahaman atau salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.